Lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Sore ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan sebuah judul tema punya masalah, punya persoalan itu biasa. Punya persoalan, punya masalah itu normal. Saya percaya Bapak Ibu, sore ini kita semua pasti punya masalah. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sore ini yang berkata kepada saya tidak punya masalah. Dengar dengan baik Bapak Ibu. Sebenarnya Anda sedang membohongi dirimu dan orang lain. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita punya masalah. Hanya masalahnya Bapak Ibu, satu dengan lain, masalah kita berbeda. Ada masalah keluarga, itu adalah masalah. Hubungan suami istri, itu masalah. Hubungan orang tua dan anak, itu masalah yang harus kita hadapi. Yang kedua, masalah apa? Masalah keuangan, yang hari-hari ini kita perlu hadapi Bapak Ibu. Banyak para pengusaha berpikir keras, bis apa, pekerjaan apa yang cocok dengan kondisi hari-hari ini. Itu masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, masalah kesehatan, masalah penyakit yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Itu masalah yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu, sore hari ini kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, itu biasa, itu normal. Kita gak perlu berkecil hati, kita gak perlu stres, gak perlu takut. Nah sore ini Bapak Ibu, buka hatimu, izinkan firman yang saya sampaikan memberkati setiap kita. Bisa bilang amin? Nah sore ini Bapak Ibu, saya ambil di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kembali Bapak Ibu, saya katakan, punya masalah, punya persoalan itu biasa, itu normal. Yang luar biasa adalah Bapak Ibu dengar dengan baik bagaimana kita menang atas masalah persoalan hidup kita. Sore ini saya menyampaikan ada 4 kunci bagaimana kita menang atas masalah hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, yang kita perlu sadari bahwa pencobaan masalah hidup kita itu biasa. Artinya Bapak Ibu, masalah pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini itu tidak luar biasa. Tidak luar biasa, itu biasa. Yang kita perlu ingat Bapak Ibu, yang luar biasa dalam hidup ini hanya Yesus Kristus Tuhan. Dialah penguasa tunggal manusia. Dialah yang berkuasa atas hidup manusia, sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Jadi Bapak Ibu, kebenaran yang pertama yang kita perlu ingatkan diri kita ketika kita punya masalah, masalah itu biasa. Katakan biasa. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup ini jangan fokus dengan masalah kita. Fokus kepada Kristus, fokus pada Yesus. Pasti kita mengatakan masalah kita biasa. Kenapa saudara? Karena Yesus yang luar biasa. Poin kedua Bapak Ibu, kita berkata bahwa masalah kita, persoalan kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ini pentingnya Bapak Ibu dalam hidup ini. Kita menjalani hidup kita setiap hari Bapak Ibu bukan dengan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, ada berita banyak gembira. Saya mendengar dari banyak orang yang dahulu meninggalkan Tuhan, sekarang mulai berbalik pada Tuhan.
Yang dahulu pernah kecewa sama Tuhan sekarang datang sama Tuhan. Yang dahulu tidak percaya sama Tuhan sekarang percaya kepada Tuhan. Yang dulu ragu-ragu sama Tuhan sekarang percaya sama Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini waktunya tuaian besar. Dan firman Allah digenapi. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Jadi poin kedua Bapak Ibu, bagaimana kita meyakinkan diri kita. Kalau yang pertama, punya masalah, punya persoalan, itu biasa. Ingat yang luar biasanya Yesus. Yang kedua, punya persoalan, punya masalah, masalah kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita perlu ingat Alkitab berkata Yesus setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita merasa di dalam situasi seperti begini, Tuhan meninggalkan kita, sebenarnya dengan baik saudara. Yang meninggalkan Tuhan itu bukannya Tuhan, tapi diri kita. Karena Alkitab berkata Tuhan tidak pernah memungkiri dirinya. Dia adalah pribadi yang setia. 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, Yesus telah mati buat saya dan saudara. Dan sebentar lagi kita memperingati hari yang sangat bersejarah. Tanggal 10 April, Jumat Agung. Kenapa dikatakan Jumat Agung? Karena yang mati Yesus. Tidak pernah ada Jumat Agung kecuali hanya hari kematian Yesus. Dan ingat Bapak Ibu, belum selesai. Tanggal 12 April itu hari yang luar biasa. Dia bangkit dari kematian. Yesus tidak pernah dibangkitkan, tapi dia bangkit dari kematian. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita yakinkan diri kita. Ketika punya masalah itu biasa. Punya masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Yesus setia. Dan yang keempat Bapak Ibu, Yesus memberikan jalan keluar. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia menuntun kita seperti domba ke padang rumput yang hijau. Bapak Ibu, mari yakinkan hanya Yesus satu-satunya jawaban yang pasti buat kita. Sore ini Bapak Ibu ada 4 kunci bagaimana Bapak Ibu kita bisa menang atas masalah kita. Jadi saya mau katakan sore ini Bapak Ibu punya masalah, punya persoalan itu biasa, itu normal. Yang pertama, kebenaran pertama, bahwa punya masalah itu biasa, masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang pertama, ingat Bapak Ibu, punya masalah itu biasa, normal. Yang kedua, masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, Yesus setia. Yang keempat, Yesus memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, kalau kita ujian, ada kunci jawabannya. Kita nggak perlu stres. Kenapa? Ada kunci jawabannya. Bapak Ibu, kenapa kita harus stres hidup ini? Karena Yesus adalah jawaban, kunci jawaban bagi saya dan saudara. Amin. Nah, kiranya Bapak Ibu sore ini apa yang saya sampaikan menjadi berkat buat kita semua. Izinkan firman Allah memberkati setiap kita. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita lakukan perkara yang luar biasa. Haleluya. Amin.